Silvano, Anda berada di tempat kejadian perkara sampai saat ini. Baik, pada malam hari saat detik Anda melaporkan saat ini, apa perkembangan terjadi? Apakah memang masih terus dilakukan disposal terhadap bom-bom rakitan, ataukah masih adakah itu? Ataukah sekarang sudah upaya untuk kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara? Indra, tadi penjinakan bom terakhir dilakukan sekitar pukul 6:15, itu ada suara ledakan yang ke-12 kali. Artinya setelah itu sudah tidak ada hingga saat ini, dan tadi juga saya sempat melihat ada tim Densus 88 hingga Gegana sudah meninggalkan lokasi kejadian. Jaraknya sekitar 300 meter dari sini, dan saat ini ambulans yang membawa ketiga jenazah, tadi sempat 15 menit yang lalu ambulans ini menuju ke arah kontrakan lalu membawa tiga jenazah itu, dan ini akan sebentar lagi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara. Ini rombongan terakhir kalau bisa saya katakan, karena tadi banyak rombongan dari lokasi kejadian yang keluar dari sini melalui jalan ini, keluar dari garis polisi, artinya radius 300 meter dari sini. Dua ambulans yang saya lihat dari sini sebentar lagi akan meninggalkan tempat dan akan menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara sampai saat ini, ternyata ada 3 ambulans yang meninggalkan tempat. 3 ambulans ini seperti yang saya ungkapkan sebelumnya tadi membawa 3 jenazah dan akan menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu jika saya bisa cerita sejak tadi pukul 12.30-an sampai dengan malam ini, tadi sudah total ada 12 bom yang diledakkan. Artinya 12 bom ini bentuknya tidak hanya bom tetapi beberapa bagian pembuat bom. Artinya ada 4 pengantin yang disiapkan, tetapi tidak hanya 4 saja, tetapi bom ini melebihi 5. Tadi seperti polisi sempat mengungkapkan bahwa lebih dari 5 bom yang ada di TKP, sementara tadi saat dilumpuhkan atau saat diledakkan total ada sekitar 12 bom, tetapi kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini total 12 bom atau kurang dari 12, karena ini juga bisa termasuk bahan pembuat bom. Tetapi yang jelas ketika kita berbicara tentang angka pengantin bom yang akan beraksi pada tanggal 25 sampai 31 nanti, yang jelas di sini polisi juga masih melakukan pencarian terhadap sisa-sisa anggota pengantin bom termasuk dalam jaringan yang digerebek hari ini. Sementara itu Tangerang Selatan sampai saat ini dalam keadaan waspada ketika tadi ada laporan dari Kapolres menyebutkan bahwa jika nantinya ada laporan pendatang yang mencurigakan masuk ke lingkungan warga, ini harus dilaporkan segera karena mengingat Tangerang sampai dengan besok dalam keadaan waspada. Dan tadi Anda sempat berbicara tentang olah TKP juga tadi saya sempat mendengar akan dilakukan segera. Ini polis lain juga sudah dibuka sehingga kita nanti coba untuk masuk ke dalam melihat bagaimana situasi dari TKP ketika setelah disposal selesai. Indra. Baik, Vano, tadi Anda sempat singgung polisi juga masih akan mengejar sisa jaringan anggota yang tergabung dalam kelompok ini yang akan melakukan aksi pada 25 sampai tanggal 31 begitu. Tetapi info dari tempat Anda melaporkan ini, apakah rumah kontrakan ini hanya ditempati oleh 3 orang yang kemudian tewas ditembak oleh Densus 88 dalam penggerbekan pagi tadi, ataukah memang sebenarnya ada yang lain tinggal di sana sehingga kemudian dilakukan pengejaran? Yang tinggal di kontrakan ada 4 orang, dan yang terdaftar hanya 2 yang mendaftarkan KTP kepada pemilik kontrakan. Tetapi dari 4 orang ini dikembangkan karena ada laporan sebelumnya dari RT sebelah dari sini bahwa ada pendatang yang bisa saja dicurigai, dan ini sedang dalam proses penyelidikan polisi, termasuk laporan-laporan dari warga lain yang ini bisa saya katakan masa genting Polres Tangerang Selatan untuk coba mencari tahu siapa saja orang-orang itu dan bagaimana jaringan ini bergerak, termasuk dengan bantuan dari Densus 88 dan juga tim lainnya yang diturunkan dari Polda Metro Jaya. Indra. Penembakan terhadap 3 orang yang kemudian 3 jenazahnya baru saja berlalu di belakang Anda tadi itu, pertanyaannya adalah apa yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian baru saat ini, karena pagi tadi sebenarnya mereka sudah tewas ditembak, kenapa baru sekarang ini kemudian dipindahkan begitu ke Rumah Sakit Polri? Kita coba samakan tadi
statement dari polisi dan juga saksi yang ada di sini. Beberapa warga sempat cerita bahwa kronologis pertama adalah penembakan terhadap ketiga orang ini merupakan aksi preventif karena mereka membawa bom dan juga senjata, melempar bom terutama. Tetapi yang jelas mengapa baru dibawa malam ini karena menunggu disposal selesai atau menunggu penjinakan bom selesai, karena di tempat di TKP itu masih terdapat bom beberapa waktu lalu sebelum diledakkan, sehingga saat ini setelah ledakan ke-12 ini sudah dilakukan, sudah selesai, sudah clear, itu istilahnya berarti ketiga jenazah ini bisa dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati, Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Indra. Baik, jadi yang berlangsung saat ini di lokasi kemungkinan akan dilakukan olah tempat kejadian perkara begitu ya, Vano ya?